this komputer. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Izinkan saya buat membuka untuk pada malam hari ini. Kita akan mempresentasikan sebuah fitur atau sebuah project dari Java Desktop, yaitu project Petstop. Ya, sejenis project seperti project kasir atau project pos. Ini tampilannya kurang lebih untuk di menu-menunya. Oke, mungkin setelah ini mungkin akan dijelaskan oleh teman kita, Dwi Alfiansyah, untuk menjelaskan apa aja sih fitur-fitur yang ada di Petstop ini sebagai aplikasi yang menunjang penjualan sebuah toko penjual makanan kucing gitu. Baik, akan saya serahkan kepada Dwi Alfiansyah Nugroho. Baik, terima kasih Mas Jamil. Nama saya Dwi Alfiansyah Nugroho. Saya akan melanjutkan tentang cara pengaplikasian atau cara penggunaan dari aplikasi ini. Berikut di sini ada 4 menu, ada kasir, transaction, stock, dan suppliers. Nah, saya akan menjelaskan cara penggunaan dari kasir. Oke, kita masuk kasir. Nah, di sini saya sudah membuat untuk cashier list itu tes dengan nama tes. Nah, sebelum itu di sini mempunyai 3 fitur, yaitu insert, update, dan delete. Nah, saya akan mencoba update. Kebetulan kan saya sudah membuat satu untuk tes. Ini saya akan mengupdate menjadi tes 2 dengan phone number saya ganti menjadi 081234567891. Untuk alamatnya saya akan mengganti menjadi Jakarta. Lalu saya update menggunakan fitur update ya. Ya, ini saya sudah berubah. Untuk alamat menjadi Jakarta, nomor telepon sudah berubah. Untuk namanya sendiri sudah menjadi tes 2. Nah, sekarang saya akan menggunakan fitur insert. Untuk fitur insert sendiri itu kan masih kosong. Jadi kita harus wajib banget mengisi 3 menu ini. Itu ada nama kita kasih bintang. Untuk phone number kita tulis 1234578. Untuk addressnya sendiri kita kasih Bekasi. Kita insert. Oke, sudah berhasil. Di sini sudah ada untuk nama bintang, nomor 1 sampai 8, alamat Bekasi. Nah, sekarang kita akan menggunakan fitur delete. Nah, fitur delete itu sendiri kita akan mencoba mendelete dari salah satu 2 nama yang sudah kita buat. Misalnya tes ini saya akan delete. Nah, bintang ini akan saya delete. Oke, sudah terdelete. Baik, kita akan lanjut ke menu suppliers. Nah, untuk menu suppliers ini sama dengan halnya seperti kasir, itu ada ada 3 fitur, yaitu insert, update, dan delete. Sekarang kita akan mencoba insert. Namanya suppliersnya kita akan tulis sebagai CV Gajah Utama dengan beralamatkan di Jakarta Timur. Oke, kita insert. Sukses. Sudah masuk. CV Gajah Utama dengan beralamat Jakarta Timur. Nah, sebelumnya kan saya sudah membuat 2 nama suppliers ini. Kita akan menggunakan fitur update di salah satu 2 nama suppliers yang sudah saya buat. Misalkan untuk sumber bencana akan saya update menjadi
Sumber Jaya Makmur dengan beralamatkan di Bintaro. Kita update, sukses. Ya, bisa lihat teman-teman ini sudah berubah menjadi Sumber Jaya Makmur yang tadinya Sumber Kencana, dan alamatnya juga sudah berubah menjadi Bintaro. Oke, kita menggunakan fitur delete, di mana kita memilih yang mana yang ingin delete. Misalnya CV Gajah Utama ini saya delete. Sudah bisa ya teman-teman, sudah terdelete. Oke, nah, setelah ini akan dilanjutkan untuk menu-menu stop dan transaction ke teman kami. Baik, saya akan menyambung dari Mas Alvin Nugroho dengan saya Dwi Setiawan. Kita lanjut ke menu stok. Menu stok sendiri ada beberapa ya, beberapa fitur. Ada fitur add produk, update, sama delete. Ada kategori juga. Kategori ini untuk kategori makanan. Dan untuk penginputan. Untuk penginputan sendiri ada produk, ada nama produk. Misalnya kita nama produk nama Bolt, kedegan jadi Royal. Royal itu untuk misalnya kita input di makanan basah, makanan kering sudah ada, kita maka basah. Untuk supplier sendiri Sumber Jaya Makmur. Dan untuk harga sendiri kita pakai 7.500. Stok misal kita pakai 45. Selanjutnya kita add. Ini udah sukses ya. Selanjutnya kita masukkan di with pods. Kita input produk namanya misalnya Royal Whiskas. Suppliernya tetap sama, harganya kita ubah menjadi 4.500. Untuk stok sendiri misalnya kita stok ada banyak nih, ada 1.000. Kita add. Selanjutnya kita ganti kategori ke get liter. Misalnya kita samain aja Whiskas ya, Whiskas liter. Dengan supplier yang berbeda, ini sebenarnya disediakan cuma ada 2 dari Mas Alvin sendiri ya. Kalau misalnya kita tambah sendiri juga bisa, dari supplier sini kita ketik kembali dengan harga 9.700. Dengan stok kita misalnya stoknya cuma sedikit aja karena penjualan tidak banyak, misalnya stok 4 aja, terus kita add. Selanjutnya kita kategori aksesoris dengan nama gelang kucing. Ya gelang aja, nggak usah banyak-banyak. Mas supplier tetap sama dengan harga misal 32.000. Dengan stok ada 10. Terus selanjutnya kita add. Untuk mengecek sendiri kita cek dari kategori. Kita cek card liter apakah ada. Ini udah ada ya, Whiskas liter yang sudah kita input tadi dengan produk nama Whiskas, dengan stok 4, dengan harga yaitu 9.700 supaya hemat pet stock. Untuk ini kan update, misalnya update sendiri, kita bisa update, update itu ya. Misalnya kita delete, juga bisa delete memujair dengan nama tidak sinkron, kita delete. Kita dulu. Delete ya. Kita cek kembali. Kalau tidak cek kembali
ini menu yang di tabel ini tidak akan hilang. Kita cari get liter sama serve. Baik, bentar. Ada kesalahan teknis. Oh, di dalam sini. Ya, cek. Pos, ada apaan nih? Oh, baik, tadi ada kesalahan teknis ya, karena produk itu sendiri udah ada di transaksi, jadi misal dihapus juga tidak bisa. Jadi kita misalnya ya, masih loading, selagi loading tunggu bentar ya, soalnya lagi loading. Kita buat dulu di sini. Merah. Tunggu ya, kita hapus dulu, close dulu. Lembar satu biar nggak kelamaan. Baik, ini kita coba stop. Coba di sini. Ini yang tadi di aksesoris misal. Aksesoris kan baru penginputannya. Serve, ada gelang. Kita detect. Ini sukses. Kita cek kembali. Tidak ada. Lanjut kita ke transaksi ya. Untuk transaksi sendiri, semisal kita pakai makanan basah, kita pilih produknya, salmon, ada beberapa, ada royal yang terbaru, terus kita kasir ini, atau enggak kita pakai yang owner, kasir ini kan cuma login, kasirnya siapa, ini siapa kan, jadi kita pilih owner misal, ada quantity kita pilih paling akhir ya, kita pilih misal ada berapa ini, ada 60, ada pembelian 60, kita insert data, udah masuk. Bila ini misalnya tidak jadi, bisa kita delete. Nih, tidak ada lagi ya. Misalnya kita pilih yang lain, ada juga. Misal di aksesoris kita hapus, tidak ada ya. Mau buat kembali juga bisa. Di stop. Kita kembali ke stop bentar. Wait, bentar. Lagi ngeran. Jadi kalau misalnya transaksi itu pilihan terakhir harus kita back kembali. Kalau misalnya tidak kita back, jadi balik sini kita otomatis langsung keluar dari menu kasir. Jadi kita stop dulu yang tadi belum terselesaikan. Ini stop. Kita pilih aksesoris belum di input ya. Misalnya kita tulis itu mainan kucing ya. Mainan aja. Kita masuk ke aksesoris. Vendornya Sumber Jaya Makmur, price ada 3 dengan 3.000 harganya. Dengan stok hanya ada 50 biji. Kita add. Udah sukses. Kita kembali ke transaksi kembali. Kita cek kembali di aksesoris.
kita masukkan cuma ada menu mainan aja ya, kita cuma ada menu mainan, quantity, ada pembelian satu, terus ada ini kasir kita pakai owner, kita insert, dah ini udah masuk ya. Ini ada menu yang belum terselesaikan di menu update dan print invoice karena keterbatasan waktu. Jadi mohon maaf, nanti kita lanjutkan dengan bagian teknik yang lebih jelas lagi kepada Mas Jamil. Waktu dan tepat kita persilakan. Oke, terima kasih buat Mas Dwi sama Mas Alvin yang udah menjelaskan cara penggunaan daripada aplikasi Petstop ini secara komprehensif dari setiap menu-menu yang sudah ada yang kita sudah develop. Mungkin dari sini saya akan menjelaskan tentang masalah ke tag-nya. Kalau untuk teknologinya, kita menggunakan Java sebagai base language-nya. Lalu untuk sisi database, kita menggunakan Postgre. Kalau sisi server atau containerized, kita menggunakan Docker untuk menjalankan database-nya atau server database-nya. Lalu untuk UI dari si database-nya atau Postgre, kita menggunakan pgadmin yang kita juga install di Docker. Ini kita sudah masuk ke dalam pgadmin-nya untuk database. Kita bisa lihat secara UI di Postgre-nya. Lalu ini ada sebuah skema yang kita sudah buat atau ERD untuk database kasirku. Ini ada beberapa table di sini, yaitu ada categories, ada suppliers, ada products, ada transactions, ada cashiers, dan ada detail transactions. Dan setiap table ini memiliki relasi terhadap table-table yang lainnya. Misalkan dari kategori, dia memiliki relasi ke products, dan dari suppliers, dia memiliki relasi ke products, karena ini adalah teknik normalisasi untuk database SQL. Di sini products itu membutuhkan yang namanya kategori ID, dan di sini juga produk membutuhkan yang namanya suppliers ID. Lalu si produk itu dibutuhkan oleh transactions. Nah, transaction di sini membutuhkan yang namanya table cashiers. Jadi si transaction itu memiliki produk ID dengan cashier ID. Lalu si transaction ini dibutuhkan oleh detail transaction yang nantinya bakal banyak produk-produk yang akan di input gitu. Dan ini detail transaction sebenarnya yang ada di table-table yang kita tadi sudah coba untuk aplikasinya di menu transaksi. Itu ada tabelnya, kita bisa ambil dari table detail transaction dengan transactions gitu. Itu untuk dari sisi database-nya. Kita mungkin akan melihat untuk dari sisi code-nya. Kalau di sini kita ada IDE, kita menggunakan dua IDE. Yang satu adalah NetBeans. Di sini kami gunakan NetBeans itu untuk desain, karena di NetBeans itu memang sangat luasa atau fleksibel dalam sisi desain. Kita dapat mendesain secara mudah dengan hanya drag and drop untuk di NetBeans. Lalu untuk di yang IDE kedua itu adalah kita gunakan IntelliJ dari JetBrains. Di sini kami gunakan IntelliJ karena memang dari sisi experience usernya sangat enak untuk digunakan gitu. Baik, kita akan coba jelaskan untuk arsitekturnya, untuk arsitektur dari projectnya. Itu adalah root project, yaitu kasirku. Lalu banyakkan kita gunakan di SRC karena dari IDEA, lib, dan lain-lain sebagainya itu adalah sebenarnya generatan dari Java-nya gitu. Nah, langsung kita masuk ke assets. Di assets itu ada background dan ada icon. Di sini sebenarnya untuk menyimpan kayak image, terus kayak file, kayak semacam aset-aset yang bakal digunakan nanti di main-nya gitu. Nah, main ini adalah pure dari logiknya di sini. Di logiknya ada di logic database-nya, terus ada logic untuk view-nya juga, ada logic buat service-nya. Jadi all in kita main di arsitek main ini atau di folder main ini, di package sih sebenarnya. Nah, lalu di sini ada button. Sebenarnya button ini kita belum gunakan, tapi saya sudah coba untuk develop untuk buttonnya. Yaitu di sini adalah button yang digunakan kita bentuk yang lebih baiklah untuk dari sisi radiusnya. Kita punya button yang nggak terlalu kotak-kotak gitu. Lalu di sini ada package DTO. Di package DTO ini kita simpan sesuai dengan entitas, yaitu
di sini adalah data transform object atau tempatnya data atau tempat objeknya lah ya. Nah, di sini ada beberapa entitas, yaitu ada kasir, ada produk, ada supplier, ada transaction, ya seperti entitas dari menu-menu yang kita develop di aplikasi kita. Ini adalah contoh objek untuk kasir yang kita akan gunakan nanti buat di repository dengan di demand-nya, di default package-nya ini. Gitu. Ada produk, ada supplier, ada transaction. Yang di sini kita menggunakan juga setter and getter-nya sesuai dengan best practice dari Java-nya tersendiri gitu. Lalu sini ada invoice yang bakal kedepannya nanti kita akan coba develop. Di sini pakai menggunakan library Jasper. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi kita belum coba untuk develop yang invoice, dan kedepannya mungkin akan ada improvement di penambahan fitur untuk di invoice gitu. Lalu di sini ada package repository, dan seperti biasa disimpan dengan domainnya atau per entitas atau per menu gitu ya. Di sini ada pertama ada kasir, di sini ada kasir, lalu kita gunakan juga buat querying ke database, seperti misalkan get, method get, insert, terus ada delete, ada update, dan semuanya kita juga menggunakan sebuah exception dari SQL untuk ngedetect apakah ada error dalam sisi executing query-nya gitu. Ini ada kasir, ada produk, ada supplier yang kurang lebih hampir sama untuk penggunaannya atau untuk tempat kegunaannya di repository. Lalu di sini ada yang berbeda, yaitu adalah konstan atau konstanta. Di sini kita gunakan untuk ngebungkus query biar di query-nya nggak terlalu hard code di saat kita menggunakannya. Kita tinggal panggil konstannya aja. Jadi dia akan lebih rapih sesuai dengan apa nama konstannya. Kayak gitu kurang lebih. Lalu di sini juga ada config, yaitu intinya daripada database untuk connection kita ke database. Di sini karena kita menggunakan Postgre, jadi kita menggunakan kelas untuk ORG Postgre driver. Lalu juga kita akan get connection dari driver manajernya dengan JDBC. Kita menggunakan JDBC untuk connecting project to server to database di localhost 5432 dengan kasirku. Dan di sini tidak lupa juga kita men-setting yang namanya POM XML-nya. Jadi kita setting untuk dependensinya. Itu ada group ID, ORG Postgre dan version Postgre-nya gitu. Lalu dari package repository, di sini adalah package. Sebenarnya ini package yang nyampur, atau ini sebenarnya default package. Jadi ini isinya jadi kayak dua. Yang pertama ada logic untuk service-nya atau logic bisnisnya, lalu juga digabung dengan tampilan gitu, dengan init komponennya. Nah, sebenarnya bagusnya memang kita pecah jadi satu lagi package service. Namun karena saya juga kami melihat tidak terlalu banyak logic yang kita gunakan di sini, jadi untuk awal-awal ini mungkin kami masih masih nyatuin gitu dari dengan view-nya gitu atau dengan komponen-komponen di UI-nya. Nah, di sini adalah kelas kasir dengan extend ke Java Swing, JFrame, karena ini kan memang JFrame gitu. Lalu di sini dengan construct-nya yang akan di-init duluan atau di-run duluan di saat kelas ini dipanggil atau di saat kelas ini running. Ada init components untuk nanti dia ngebentuk sebuah tampilan yang sudah kita desain tadi di NetBeans. Lalu ada fetch data. Jadi di sini untuk di kasir kita bisa melihat langsung data-data kasir, karena di dalam awal kita buka tampilan itu udah kita panggil untuk fetch-nya. Nah, fetch-nya itu tersendiri adalah private method yang kita develop sendiri, yaitu kurang lebih adalah kita get data gitu ke dalam ke repo kasir yang di sini, kita get datanya, lalu kita kirim dia berupa ini berupa result set yang dari Java SQL gitu. Lalu di kasir sini kita tampung di result set yang sudah kita gunakan public untuk inisialisasi variabelnya gitu.
Nah, sudah kita tampung di ARS, lalu kita masukkan ke dalam table kasir. Di sini ada add rows, di float add rows. Di sini adalah init untuk data-data yang kita ambil dari database, di fetch datanya, lalu dimasukkan add per satu-satu column gitu indeksnya. Lalu di sini tidak lupa untuk kita menggunakan SQL exception untuk detect terjadinya kesalahan atau failure dari proses get data ini yang di database. Kita gunakan try and catch. Lalu di sini ada init data. Ini sebenarnya sebuah metode yang digunakan untuk ngebungkus atau ngebuat data, kita init data untuk legal dipisah aja gitu. Karena ini sebenarnya baru dipakai sama update, kalau nggak salah. Ya, ini baru dipakai sama update aja. Karena kedepannya kita bakal coba gunakan metode itu lebih fleksibel lagi agar bisa digunakan di banyak tempat. Karena dengan prinsip dry atau don't repeat yourself, kita akan coba implementasi untuk tidak mengulang-ulangi code yang sama. Lalu ada insert kasir. Di sini biasa kita cuma init data atau objek-objek yang bakal kita lempar ke repo insert di repo kasir gitu. Lalu repo insert di kasir ini, di saat insert kasir kita transaksi ke database dengan metode insert yang ada di repository kasir. Dia mempunyai return yaitu boolean dan kita tampung ke dalam variabel sukses. Lalu di sini kita cek apakah tidak sukses. Jika memang tidak sukses, maka kita tampilkan message dialog itu failed adding data. Lalu jika memang dia sudah menampilkan show message dialogs, kita gunakan command return atau code return karena kita akan minta eksekusi kodenya itu langsung keluar dari metode ini. Karena kalau kita tidak gunakan return ini, itu akan mengeksekusi juga yang bawah gitu. Sukses adding datanya akan dieksekusi. Jadi itu akan menjadi ambigu di dalam project yang kita develop ini. Lalu di sini ada update kasir, kurang lebih sama kayak di insert, cuman bedanya ini adalah mengganti data existing yang udah kita insert sebelumnya gitu. Biasa dengan flow-nya adalah kita komunikasi dengan package repository dan kita panggil untuk update metode untuk metode update-nya di repository kasir. Dan itu data yang kita jelaskan itu adalah dipakai di sini. Karena nanti dia return-nya adalah return objek kasir. Jadi kita langsung bisa masukkan sebuah metode di dalam parameter update ini. Dan sama juga seperti insert, dia mengeluarkan return atau mengembalikan boolean, maka kita simpan ke dalam boolean status. Ke dalam status yang bertipe data boolean. Dan sama untuk pengecekan statusnya, kurang lebih sama. Kalau ini adalah metode untuk delete kasir, ini cuma memerlukan sebuah ID untuk kita dapat mendelete data gitu. Nah, ini adalah metode clear kurang lebih hanya untuk membersihkan kayak sejenis textbox atau label yang sudah kita gunakan sebelumnya gitu. Seperti kayak halnya di update, di saat kita sudah selesai update, kita menggunakan metode clear untuk membersihkan data-data yang ada di textbox di tampilan itu. Nah, ini kurang lebih adalah generatan dari IDE NetBeans. Yang ini kita bisa baca sendiri, ada text font action performer. Yang ini tidak kita gunakan, ini juga tidak kita gunakan. Yang kita gunakan adalah btn insert, delete, update, terus ada button back, ada button get, ada table properties kita nggak gunakan juga. Di sini ada table mouse clicked, ini adalah event. Di saat table mendapatkan event mouse click gitu. Jadi di saat table itu mendapatkan event mouse click, maka perintah ini akan atau code ini akan dieksekusi oleh Java-nya gitu. Lalu di sini ada perintah untuk ngeset teks. Ini digunakan untuk update dan delete. Karena kan kita membutuhkan data yang seperti ID, seperti data-data yang lain untuk nanti kalau diupdate kita ubah gitu. Jadi kita perlu data yang ada di table untuk kita ambil datanya dan kita input atau kita set di dalam text box masing-masing daripada entitas-entitas yang kita ambil di table. Kurang lebih ini adalah navigation bar-nya untuk set visible-nya sama dengan yang lain. Ya, kalau untuk di kasir, kalau home cuman untuk navigasi aja, enggak terlalu banyak, untuk dari sisi logik juga enggak terlalu ada.
Lalu di produk juga sama, namun di sini kita menggunakan yang namanya hashmap atau logic hashmap untuk menyimpan sebuah ID dari kategori, dari supplier atau dari yang lain gitu. Kita gunakan logic ini. Kenapa? Karena kalau tidak kita gunakan logic ini, karena kan di UI-nya atau di tampilannya itu ngeluarinnya nama gitu ya. Sementara untuk update, untuk delete, dan untuk yang lain-lain itu kita memerlukannya ID sebagai where-nya atau sebagai where-nya atau di insert juga kita butuhnya ID karena dia itu ada relasi untuk di table yang lain gitu, seperti misalkan di produk ini ada relasi ke table kategori dan di produk ini ada relasi ke table supply. Dan di sini kita menggunakan string dan integer, itu string sebagai key dan integer sebagai value. Jadi di saat kita menyimpan kategori, taruhlah mungkin misalkan kategori dry food. Nah, dry food itu kan dapat kategori setelah kita manggil database untuk get kategori all. Di sini ada metodenya, kita coba kasih lihat. Get kategoris, kita ambil kategori dari repo kategori. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sebenarnya dari repositori untuk kategori datanya, all datanya gitu. Jadi untuk kategori name-nya kita akan tampung di dalam kategori name untuk variabel, dan kategori ID kita tampung di kategori ID yang kita dapat dari database. Lalu kategori map atau hash map yang tadi kita sudah init di atas untuk kategori map ini, kita gunakan untuk menyimpan ID kategorinya. Dengan key-nya adalah kategori name. Jadi sebenarnya hash map itu kita gunakan untuk memudahkan aja, karena nantinya kita nggak harus perlu untuk nge-get ulang kategori-kategori yang atau nge-get ulang table-table lain untuk mendapatkan sebuah ID aja gitu. Lalu di sini ada get suppliers juga, terus di sini ada metode seperti halnya yang beberapa yang tempat yang lain. Ada metode connect, yaitu di sini kita menggunakan untuk membuat koneksi. Lalu koneksinya itu akan disimpan di con, di mana con itu adalah connection dari Java SQL important. Lalu jika si con-nya ini terisi, maka ini akan digunakan untuk semua metode-metode yang membutuhkan koneksi. Contohnya seperti kayak get data. Jadi kita tidak perlu untuk memanggil ini lagi, init database, atau kita tidak perlu init database, atau kita tidak perlu membuat koneksi untuk database. Tapi kita bisa gunakan koneksi yang telah kita init sebelumnya di saat halaman ini atau di saat kelas ini di load gitu. Jadi saat kelas ini di load, karena ini kita langsung panggil si connect itu di construct-nya, jadi ini akan otomatis terisi. Di saat ini terus-terusan tampil untuk tampilannya, maka koneksi itu tidak akan hilang. Gitu. Jadi kita cuma butuh sekali init db untuk beberapa transaksi atau mungkin beberapa banyak transaksi ke database yang diperlukan gitu. Contohnya kayak kita gunakan con itu untuk get data, untuk insert, untuk update, untuk delete, mungkin untuk beberapa get-get yang lain di luar itu gitu. Kita gunakan itu untuk satu kali init untuk satu kelas. Jadi bukan untuk satu kali init untuk satu kali transaksi ke database. Nah, ini kurang lebih logiknya mirip-mirip aja untuk yang init data, untuk yang get nge-show data gitu. Ini ada clear. Terus kita ke supplier. Di sini juga sebenarnya mirip-mirip untuk dari logiknya. Dan ini ada transition yang sebenarnya tadi transition itu ada fitur yang belum kita develop atau karena keterbatasan waktu, yaitu fitur update. Nah, fitur update ini kenapa memang belum kita develop, karena memang dari sisi logiknya banyak yang harus kita gunakan. Contohnya seperti kayak kita harus menggunakan logik dari database transaction, karena dia banyak dependensi atau relasi data table ke table yang lain. Di saat kita update, karena di saat kita update quantity, di saat sudah pembelian, itu akan melakukan update juga ke table transaksi, terus table detail transaksi, dan table produk. Jadi kita memerlukan waktu memang untuk develop hal ini. Kalau untuk delete-nya, itu juga sama sebenarnya logiknya hampir mirip ke logik update. Banyak relasi-relasi yang harus kita
gunakan gitu. Harus kita panggil atau harus kita rubah. Kalau delete itu kan tinggal hapus saja. Cuman perbedaannya di yang update ini juga ini ada perubahan data untuk grand totalnya juga. Jadi kita memerlukan waktu untuk improvement ke depannya. Lalu sini juga ada metode format currency dan unformat currency. Karena tadi sudah kita lihat di tampilan untuk hal number untuk tipe data integer yang sudah yang memiliki maksud untuk menampilkan mata uang, maka kami membuat sebuah metode yang universal untuk di kelas ini aja maksudnya. Itu untuk format currency dengan unformat currency gitu. Jadi kita gunakan teknik dry, don't repeat yourself, karena nanti bahkan banyak convertan untuk data currency gitu. Kurang lebih mirip hampir sama untuk dari sisi project, dari sisi teknikalnya. Dan kami juga sudah nge-push untuk project ini di GitHub kami. Jadi teman-teman kalau yang mau lihat atau mau ya coba lihat-lihat atau mau coba improve juga, kita open source untuk buka di GitHub GitHub/Imanut dengan nama projectnya Kasirku. Jadi teman-teman bisa juga buat improve bareng. Kita open buat kolaborasi ke depannya. Mungkin cukup dari yang pemaparan yang sudah kita paparkan pada malam hari ini dalam project yang telah kita buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Muhammad Imanuli Jamil dengan dua rekan saya Dwi Alfiansa Nugroho dan Dwi Setiawan pamit undur diri, dan jika ada saran atau ada kritik ke depannya bisa melalui kontak yang sudah tertera di GitHub gitu. Mungkin dari kami cukup. Terima kasih. Selamat malam.